Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau review aplikasi Bibit. Nah ini aplikasinya. Kalau misalkan kalian mau download aplikasinya, kalian tinggal masuk ke Play Store. Lalu kalian ketikkan Bibit di kolom pencarian. Nah ini ya, Bibit investasi reksadana. Ini udah banyak di review sama selebgram ya. Kalau kalian misalkan nonton TikTok ataupun misalkan kalian nonton YouTube, ini Bibit udah banyak di review sama selebgram kayak Deddy Corbuzier. Ini juga investasi reksadana untuk pemula mulai dari 100.000 ya teman-teman. Oh, di sini ada beberapa informasinya. Nah, jadi pada video kali ini aku mau coba jelasin nih apa sih Bibit itu, terus gimana sih cara investasinya, terus gimana cara untuk memilih reksadananya itu yang mana. Nah, kita tinggal klik aja buka, terus kalian masukkan PIN karena di sini aku udah daftar. Aku tinggal masukin aja PIN-nya. Nah, kita masuk ke aplikasi Bibitnya. Jadi kemarin itu aku udah coba nabung, itu aku coba-coba dulu ya. Aku kemarin nabung 300.000. Ini kalau kalian lihat di sini, aku nabung 300.000, terus aku coba tarik sebanyak 330.000. Ini kalau kita lihat di tanggalnya ini cuma Juli, September itu 2 bulan ya, tapi udah dapetin 30.000. Beda kalau misalkan kalian nyimpen uang terus nggak bertambah gitu teman-teman, meskipun 2 bulan juga nggak akan nambah kalau kita nggak nyimpen uang lagi gitu. Tapi di Bibit kalian bisa dapetin uang tambahan tanpa melakukan apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara untuk investasinya dan gimana supaya uang kita bertambah seiring berjalannya waktu? Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ada beberapa produk yang dihasilkan, ada beberapa produk yang bisa kalian pilih saat melakukan investasi. Nih, yang pertama adalah pasar uang. Risikonya rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposito. Jadi teman-teman, untuk di pasar uang ini, kemungkinan bertambahnya itu kecil. Kayak misalkan kalian nabung 100.000, pertambahan dari setiap bulannya itu cuma misalkan 1.000-2.000 gitu. Karena karena investasi di sini untuk jangka panjang. Jadi nggak bisa kalau kalian nabung 100.000 kalian ambil 1 bulan kemudian, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan di pasar uang ini, di reksadana ini, kalian memang harus investasi untuk jangka panjang ke depannya. Nah, di sini untuk reksadana pasar uang ini kebanyakan tidak akan mengalami kerugian. Kebanyakan dari 1 tahun itu kalian pasti nilai uangnya bertambah. Ini aku bakal contohkan ya. Di sini yang memiliki 1 year return-nya itu yang besar ini 4, ini kalian boleh lihat aja 1 year return yang ada di kiri ini. Nah, di sini yang besarnya tadi ya 4,73, kalian bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat dari grafiknya itu menanjak, jadi nggak ada menurun-menurunnya gitu kalau pasar uang. Jadi kalau misalkan kalian investasi nih, kalian mau investasi, tapi kalian takut rugi, ya udah kalian investasinya di pasar uang aja. Cuman memang satu kelemahannya itu 1 year return atau misalkan pendapatan dari nilai investasinya itu, keuntungannya itu memang lebih kecil dibanding reksadana lainnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih pasar uang aja nih kalau misalkan kalian takut gitu, orangnya takut ngalamin kerugian, takut ngadepin kerugian gitu. Kalian boleh investasi aja di pasar uang untuk jangka panjang, misalkan 100.000 sebulan. Nah, kalian juga bisa nih mesin waktu reksadana ini untuk melihat, misalkan kalau misalkan melakukan investasi setiap bulan, ini misalkan kalian contohnya 100.000 ya, karena di sini untuk minimum pembeliannya itu skor asset management itu 100.000. Nah, kita tinggal pilih aja ya teman-teman di sini 100.000. Nah, sejak berapa tahun yang lalu, kalau misalkan kalian nabung 100.000 tiap bulan, maka nilai yang didapatkan hari ini 1 tahun ke depan, kalian bakal dapat 1.225.000. Jadi dalam 1 tahun kalian dapat uang 25.000 tanpa melakukan apa-apa. Kalian cuma nabung, nyimpen uang di Bibit, tapi kalian bisa dapetin keuntungan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, bedanya dengan saham itu apa? Nah, kalau saham, nih aku liatin ya, ini kan reksadana pasar uang. Nah, ini yang selanjutnya ada saham. Nah, kalau saham ini
returnnya emang tertinggi, tapi ada juga kerugiannya gitu ya teman-teman. Jadi ambil resiko investasinya ini jangka panjang. Nah, contohnya di sini ada Sucorinvest Equity Fund, di sini 37%. Kalau misalkan kalian lihat 1 year return-nya juga emang udah beda jauh sama 1 year return-nya emang beda jauh sama pasar uang. Kalian lihat lagi ya, pasar uang di sini cuma 4, 2, 3, ini cuma satuan, tapi kalau di saham kalian bisa dapat untung puluhan persen. Nah, contohnya yang tadi ya, ini Sucorinvest Equity Fund. Nah, bisa lihat juga dari grafiknya berbeda sama pasar uang. Jadi kalau di saham grafiknya emang naik turun gitu teman-teman. Jadi nggak ada grafik yang terus naik untuk di saham ini. Jadi kalian kalau misalkan mau investasinya di saham nih lebih berani, kalian mau mengambil resiko, kalian boleh investasi di saham. Nah teman-teman, untuk minimum pembeliannya itu 100.000 ya untuk yang ini. Terus kalau misalkan kalian coba mesin waktu reksadana, di sini 100.000 per bulan. Dalam 1 tahun rutin per bulan, kalian dapetin 1.383.000. Nah, kalau misalkan dihitung keuntungannya ini 183.000 ya teman-teman, karena 100.000 dikali 12 kan 1.200.000. Nah, dalam 1 tahun kalian dapetin uang 183.000. Emang sangat beda jauh ya dengan pasar uang 25.000 dan 183.000. Itu cuman 100.000 lagi nabungnya. Tapi kalian bisa dapetin uang dalam jangka setahun 183.000 dengan diem aja. Jadi uang kalian masih ada tapi terus nambah gitu, nggak hilang dan juga nggak kalian ambil gitu ya. Tapi kalian nabung, tapi nabungnya itu bisa bertambah gitu loh kalau di Bibit. Nah teman-teman, selain reksadana saham, di sini juga ada obligasi. Ini obligasi ini tengah-tengah ya dibanding saham dan juga pasar uang. Di sini returnnya itu stabil dengan resiko yang moderat gitu. Jadi resikonya kecil, tapi pendapatannya juga nggak banyak-banyak gitu. Tapi lebih banyak daripada pasar uang. Nah teman-teman, kalau kalian mau beli saham atau misalkan pasar uang dan obligasi, kalian bisa lihat ya di sini aku bakal jelasin di saham. Kalian coba pilih yang 1 year return-nya itu besar kayak tadi. Ntar ya aku coba lihat dulu. Nah ini misalkan 29,11%, dan kalian bandingin sama reksadana yang lainnya. Nah, untuk cara melakukan perbandingannya, kalian tinggal klik bandingkan, lalu kalian pilih reksadana lain di pasar uang misalnya. Kita pilih yang ini, terus juga pilih reksadana kita di saham lagi misalkan. Terus kita pilih yang ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, kalau misalkan drawdown 1 year, ini penurunan dalam 1 tahunnya. Pasar uang itu emang nggak ada penurunan sama sekali, yaitu 0,00%. Tapi untuk saham di Maxipan sama equity itu perbedaannya ada. Drawdown ya 1 year-nya untuk Maxi itu min 9,29 dan equity itu min 9,94. Nah, untuk expense ratio-nya 5,46 dan 4,73. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau bandingin reksadananya, kalian bisa membandingkan reksadananya dan melihat dari grafiknya. Nah, kalau misalkan ternyata grafiknya itu lebih menanjak yang warna ungu, berarti kalian tinggal pilih aja security yang equity gitu ya teman-teman. Meskipun drawdown-nya itu lebih besar, tapi total return-nya dalam 1 tahun itu lebih besar juga gitu ya. Jadi penurunan dan penaikannya itu memang sesuai dengan keuntungan yang diterima. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau nabung nih, kalian boleh nabung di Bibit dengan jangka panjang. Jadi jangan misalkan kalian cuma nabung 2 bulan udah kalian ambil, 3 bulan diambil lagi, itu nggak berpengaruh ya teman-teman di tabungan kalian. Karena aku juga memang kemarin sempat coba. Nah, di sini kemarin aku nabung di bulan Juli itu 300.000, dan kemarin aku coba ambil di bulan September itu udah nambah 30.000 itu dalam 2 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terus berlanjut, pastinya juga nilai dari sahamnya juga akan bertambah.
Gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang mau nabung, boleh kalian nabung di Bibit aja, karena kalian juga bisa baca-baca ketentuan-ketentuan lainnya. Terus misalkan kalian bisa baca juga keuntungan-keuntungan lainnya. Nah teman-teman, selain itu juga di sini di Bibit ini ada promo-promo dan event-event yang menarik. Kalian bisa dengerin penjelasan-penjelasan dari beberapa orang-orang yang sudah sukses di Bibit gitu. Jadi kalian bisa sharing, bisa dapat informasi tambahan gimana sih caranya untuk investasi di Bibit dan mendapatkan keuntungan. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.